Happy Sunday and welcome home. Apa kabarnya saudara? Seberapa excited kita untuk beribadah bersama-sama hari ini? Pastinya hari ini akan luar biasa karena kita akan terima firman-Nya yang akan terus menguatkan dan menuntun kita menghadapi hari-hari ini. Beberapa menit ini adalah waktu terbaik bagi setiap kita untuk bisa share ibadah hari ini ke WhatsApp group, anggota cool, sahabat, dan juga keluarga untuk kita bisa sama-sama beribadah. So, sebelum ibadah dimulai, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat mengurapi yang boleh kami terima Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan. Biar ibadah hari ini Tuhan Engkau tuntun setiap dari kami untuk boleh Tuhan Yesus mendapat kebebasan, mendapat kesembuhan, bahkan Engkau boleh membebaskan setiap dari kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk menerima pengurapan-Mu, firman-Mu dari ibadah online hari ini. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Let's worship Him. Mari gereja Tuhan, kita bersuka cita. Musim yang baru telah tiba. Na 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 na. 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 Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Sekali lagi saudara. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na.
na 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 na. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu kami boleh rasakan. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa buat kami. Biar terus kami menaikkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ini yang kami bisa lakukan buat Tuhan pagi ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan, katakan betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, kami kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari sekali lagi katakan betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib Tuhan nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Mari semua yang kagum angkat tangan untuk Tuhan. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti. Haleluya. Oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu,
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya. Tuhan, pagi ini kami mau katakan kami kagum. Kami kagum. Kami heran perbuatan-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan yang terbaik pagi ini buat Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kau baik Tuhan. Shalom. Kiralamaya sanda, Yesus, kuralababa sanda, kiralaba sanda, yaralabaya labaya 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 labaya. Oh, haleluya, haleluya. Oralaba sikiaralaba sanda. Kuasa-Mu tercurah ya Tuhan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, pemulaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh. Kami percaya ini terjadi. Menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari kita angkat tangan buat Tuhan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat dari House of Shalom, Rayon 1E, umat yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan baik, tetap bersuka cita, sekalipun melewati masa yang sukar. Pandemi COVID-19 satu setengah tahun lebih kita lewati. Tapi kalau kita masih ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Saja kita sembah Tuhan, kita doa sama-sama. Urapa syakarala batakarala mayara mayara lama lama lama. Hiarala bayara lama yara lama yara masando. Hinara lama yara lama 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 lama. Sikiara laba yara laba ya sandi. Yara laba 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 laba. Tuhan baharui kami oleh roh-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu. Tuhan Engkau sendiri akan berfirman kepada kami. Oleh roh-Mu Kau berbicara atas setiap kami pribadi lepas pribadi secara khusus. Sekalipun kami menyaksikan dari tempat kami berada berbeda-beda tempat. Tapi suara Tuhan sanggup berbicara sampai ke dalaman hati kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu ini, taruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Urapi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga seorang murid. Buka mata hati kami untuk memandang kepadamu. Dan hati kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kami mau siap untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Kalau bisa saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah kehidupan yang bercahaya. Kehidupan yang bercahaya. Seharusnya setiap orang Kristen memiliki kehidupan yang bercahaya. Apa artinya bercahaya? Artinya itu berdampak kepada sekitar kita. Bercahaya itu artinya menerangi kegelapan sekitar kita. Bercahaya itu artinya memberikan pengaruh yang positif, yang baik kepada lingkungan kita. Mari saja kita membaca bersama-sama dari Filipi pasal yang kedua. Apa kata firman Tuhan? Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Kita baca sama-sama, sudah bisa melihat di layar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah ini ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Saudara, dikatakan kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Bukan nanti di surga, bukan. Bukan juga di awan-awan. Oh, bintang-bintang di langit, enggak. Ini yang Tuhan bilang, orang-orang Kristen, saudara dan saya harusnya menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah dunia ini. Itu yang tadi saya katakan, menerangi dunia ini. Memberikan pengaruh bagi dunia ini. Pengaruhnya tentu harus yang positif. Membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi banyak orang. Itu yang dikatakan berdampak. Dan orang bisa merasakan, orang bisa melihat. Dan terlebih yang memancar itu adalah karakter. Karakter Kristus terpancar. Orang bisa melihat. Oh, bisa meneladani. Bisa mengikuti. Kepemimpinan, pengaruh, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, di tengah keluarga, marketplace, pergaulan, lingkungan. Tuhan mau Anda dan saya, hidup kita bercahaya. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh angkat tangan bersama-sama saya nyanyikan nyanyian ini. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya
bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Amin. Biar hidup kita ini bercahaya dalam cahaya kemuliaan Tuhan yang memancar melalui hidup kita. Apakah setiap kita bisa memiliki kehidupan yang bercahaya? Jawabannya yes, sangat memungkinkan. Asalkan kita melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kunci untuk kita mengalami kehidupan yang bercahaya. Seorang pribadi yang punya rohani yang kuat pasti bercahaya. Dimulai dari pribadi, kita bisa bercahaya kepada lingkungan. Nah saudara, mari kita akan membaca ayat dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ulangan 28 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, apabila yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Saudara dikasih Tuhan, kita tuh paling senang kalau dengar ayat ini, mengutip ayat ini, kita aminkan dengan kuat. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Amin. Engkau akan dibuat terus naik dan tidak turun. Amin. Kita semua bersuka cita. Tapi saudara dikasih Tuhan, ayatnya belum berhenti sampai di situ. Itu baru bagian awal dari ayat tersebut. Ayatnya tuh nyambung. Itu semua terjadi apabila. Nah saudara, itu ada apabila sudah tadi. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita tuh bercahaya. Hidup rohani kita kuat. Engkau akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Engkau akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Engkau akan dikatakan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita aminkan semua. Apabila yang pertama dikatakan engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah. Kita harus menjadi murid-murid Tuhan yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan, yang suka akan firman Tuhan, yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Adakah kita punya kehidupan untuk kita bisa ready mendengar firman Tuhan? Bagaimana supaya kita menciptakan suasana untuk selalu ready? Saudara menyiapkan waktu. Sediakan waktu yang namanya saudara baca Alkitab. Mendengar firman Tuhan. Membaca renungan. Baca buku rohani. Dengarkan khotbah. Ikuti penyembahan. Saudara dikasih Tuhan, kita dikatakan mendengarkan firman Tuhan. Kita ada di generasi yang memudahkan kita untuk melakukan semuanya sebetulnya. Alkitab Anda dan saya bisa ada di perangkat kita, di gadget kita. Saudara bisa punya beberapa, kalau punya beberapa gadget, belum lagi Alkitab buku yang di rumah yang bisa kita siapkan. Saudara, kita ada di zaman di mana semuanya memungkinkan untuk Anda dan saya baca Alkitab lebih sering. Saudaraku, di zaman dulu, saya ingat dekade-dekade yang lalu, Alkitab itu buku ditaruh di rumah. Ya, belum tentu dibawa kalau kantor dan lain sebagainya. Nanti tunggu pulang ke rumah, ya ada waktu baru buka lagi Alkitabnya. Tapi sekarang Anda dan saya ada di zaman di mana semua karena kemajuan teknologi, Alkitab bisa kita baca lebih sering. Bukan cuma baca, Alkitab bahkan ada yang namanya Alkitab suara, kita bisa dengar. Saudara lagi berjalan di mana, lagi mengendarai kendaraan, padahal di telinga saudara engkau dengar firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan, ciptakan atmosfer dalam hidup kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, ayat ini berbicara
mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Pada hari ini. Jadi saudara sengaja ditekankan pada hari ini. Kenapa? Supaya kita lakukan itu tiap hari. Pak, saya saat teduh. Kapan saat teduh? Ya minggu-minggu lalu lah. Ya terakhir kapan? Ya kira-kira terakhir 2 minggu lalu. Oh enggak bisa begitu. Alkitab berkata kalau engkau mau jadi kepala bukan ekor, engkau mau naik dan tidak turun. Dengarkan perintah Tuhan kapan? Hari ini. So every day. Setiap hari dengan firman. Setiap hari lakukan dengar firman. Dan yang ketiga, ya, dikatakan mendengar perintah Tuhan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Ini 3, ini paket jadi satu. Kita dengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari, lalu lakukan itu dengan setia. Kita mungkin baca Alkitab tadi pagi. Tapi yang Tuhan mau tiap hari, berarti besok juga. Lusa iya lagi. Terus tiap hari, hari-hari ke depan, ya lakukan. Itu namanya orang yang setia. Melakukan dengan konsisten. Saudara dikasih Tuhan, orang yang setia lakukan ini. Lakukan bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya tiap hari. Saya percaya Tuhan tidak pernah melanggar janjinya sendiri. Kalau enggak hidupmu akan diberkati Tuhan. Dibela, disertai Tuhan. Oh luar biasa. Mazmur pasal yang pertama berkata engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang tidak akan mengalami musim kering. Yang daunnya tetap hijau fresh. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu janji Tuhan. Bagi orang yang kesukaannya, perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi saudara rahasianya untuk hidup bercahaya sebetulnya simpel di ayat ini. Tuhan mau supaya kita punya kehidupan rohani yang kuat. Dan saudara kehidupan rohani yang kuat itu harus dijalankan dengan kesetiaan tiap hari. Baca Alkitab. Sebab firman Tuhan itu makanan rohani. Makanan rohani harus diisi rohani kita. Supaya bisa ditanam dengan firman Tuhan, hati ini mesti lembutkan. Karena itu bukan cuma baca firman, worship, sembah Tuhan. Sambil worship, hatinya lembut, firman itu akan masuk di tanah yang subur. Dia akan bertumbuh dan berbuah. Saudara dikasih Tuhan, demikianlah kekristenan kita makin kuat, makin kuat. Kalau kita rajin dan suka akan firman Tuhan, merenungkan tiap-tiap hari dan melakukan itu dengan setia. Yang mau katakan amin. Ayo, mari angkat tangan kita nyatakan bersama-sama saya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita angkat tangan kita. Menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Menyenangkan hati-Mu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan katakan amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, selain pribadi yang kuat secara rohani, kita harus punya keluarga yang kuat. Kita perlu orang-orang seputar hidup kita untuk membuat kita kuat selalu dan memancar di dunia ini. Di tempat pekerjaan, kalau seseorang itu mungkin dia punya karakter baik, ya, pandai, bekerja dengan rajin. Tapi ketika keluarganya tidak mendukung, selalu ada masalah dalam rumah tangga. Seringkali kita menemui orang-orang yang demikian. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba kok jadi tidak produktif seperti biasanya. Sepertinya banyak masalah. Dan orang-orang yang punya masalah demikian dalam keluarganya seringkali cari pelarian di luar. Makin parah keadaannya. Kenapa?
Karena keluarga faktor penting. Sehingga banyak orang tidak bisa bercahaya hidupnya. Terhambat cahayanya karena keluarganya. Demikian juga orang dalam pelayanan. Ada yang rajin melayani. Ya, istri yang semangat pelayanan. Wah, melayani doa sini. Wah, tapi keluarganya bermasalah. Hubungan dengan anak-anak, dengan suami bermasalah. Saya melihat banyak dalam pelayanan. Itu justru para pria itu kurang berperan. Harusnya para pria hari-hari ini bangkit dan berperan. Saya melihat ya, kadang-kadang dalam pelayanan didominasi pelayanan wanita, pelayanan doa. Seolah-olah yang pria udah kalau doa urusan wanita, pria enggak. Oh, keliru saudara. Justru Alkitab berkata pria itu imam yang bertanggung jawab atas rumah tangga, atas keluarga. Pria itu imam yang membawa keluarganya mengenal Tuhan, yang membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Ada survei yang berkata begini, kalau dalam satu keluarga istrinya sungguh-sungguh dalam Tuhan, suaminya enggak, maka keturunannya itu 30% akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau pria, suami, ayah ini takut akan Tuhan, mungkin istrinya enggak. Itu dikatakan rata-rata menurut survei 70% dari keturunannya itu akan kemudian sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi kita percaya kalau 100% itu artinya suami dan istri sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu keturunannya 100% itu akan dipakai Tuhan. Oh haleluya, kita tentu merindukan demikian. Para wanita dalam gereja Tuhan pasti rindu. Mari saya mengajak para pria bangkit. Ini waktunya kebangkitan para pria untuk hidup takut akan Tuhan. Untuk bercahaya di tengah dunia ini. Tidak pasrah dengan keadaanmu. Tidak pasrah dengan nasibmu. Kita harus bangkit dan membawa perubahan. Ketika hidup rohani kita kuat. Seorang pria yang membuat keputusan untuk hidup rohaninya kuat. Saya percaya dia akan dimampukan membangun keluarganya kuat. Dan keluarga yang kuat itu akan memampukan pengaruhnya luas. Keluarga yang kuat akan membangkitkan gereja yang kuat. Gereja yang kuat itu terdiri dari keluarga yang kuat. Keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Tentu diawali dari keluarga jasmani. Lalu kemudian bergabung dengan yang lain. Ada kul, ada cell group. Itu menjadi keluarga rohani. Kuat. Gereja akan kuat. Dan pasti bercahaya dan berdampak. Yang setuju katakan amin. Dan tentunya kalau gereja kuat, gereja akan berdampak bagi negeri, bagi kota. Gereja akan membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat, bagi negeri, bagi kota kita. Mari, ini waktunya. Kebangkitan umat Tuhan. Kebangkitan para pria, kebangkitan keluarga-keluarga. Satu kali Yosua pernah menantang bangsa Israel. Setelah mereka sudah masuk di tanah perjanjian, sudah mulai merebut bagian-bagian tanah, mulai membangun semua. Mereka mulai dipengaruhi oleh penduduk-penduduk setempat lokal. Mulai ada yang kawin campur dan lain sebagainya. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Ya, ketika mereka diberkati, mereka mulai berubah tidak setia. Pada waktu itu Yosua kemudian mengumpulkan bangsa Israel. Lalu menantang mereka. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini kalau baca ayat-ayat sebelumnya itu karena mereka mulai beribadah kepada Allahnya orang-orang lokal setempat pada waktu itu di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka mulai dipengaruhi oleh penduduk lokal, kawin campur dan lain sebagainya. Tapi kemudian Yosua menantang. Sekali lagi kita baca. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Ini kata Yosua. Dan saya berdoa ini perkataan kita semua. Baca dengan keras. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keluarga yang percaya.
adalah keluarga yang memutuskan, keluarga yang sepakat. Kami tetap beribadah kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Ada berapa banyak di sini, pribadi maupun keluarga, yang mau dipakai percaya bagi Tuhan. Yang mau keluarganya terus melayani Tuhan dan dipakai Tuhan. Nyanyikan bersama-sama saya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Saudara, saya suka bagian bridge dari lagu ini. Bagian bridge lagu ini tuh menggambarkan bagaimana kita menghadapi badai gelombang dalam hidup ini. Tapi kita tetap bertahan kuat. Saya berdoa, kita sedang melewati yang namanya badai pandemi COVID-19. Badai itu boleh datang, tapi biar kita menjadi pribadi yang kuat, tetap kuat. Keluarga yang kuat. Karena kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Saya mau ajak kita nyanyikan bagian bridge ini. Gelombang badai hidup, katakan. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sekali lagi gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Oh, nyanyikan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami. Bagi kami Yesus, Yesus segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami. Bagi kami Yesus segalanya. Mari saja kita buka kedua tangan kita. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Kami mau berkomitmen sesuai firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang kuat. Kami mau memiliki keluarga yang kuat secara rohani. Karena itu Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami di rumah-rumah. Saat ini hamba-Mu berdoa. Ulurkan tangan-Mu. Angkat mereka yang letih lesu. Kalau mereka mulai jatuh, jangan biarkan tergeletak. Bangkit kembali. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dibiarkan padam oleh Tuhan. Tuhan, Kau menyalakan kembali. Biar api cinta kepada Tuhan, api rohani kami itu boleh kembali bernyala-nyala. Untuk kami giat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan, berikan kerinduan buat kami. Untuk kami belajar taat setiap hari. Melakukan dengan konsisten, dengan setia. Memiliki waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam, tiap-tiap hari. Kami lakukan dengan setia. Kami percaya kami akan melihat kehidupan rohani kami pasti akan bercahaya di tengah lingkungan kami. Keluarga kami pasti akan bercahaya di tengah lingkungan kami. Gereja Tuhan juga akan bercahaya di tengah lingkungan kota dan negeri. Tuhan, dengar doa kami, kerinduan hati kami. Biar terjadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Boleh buka kedua tangan sudah sekali lagi berbahasa roh. Mari berbahasa roh. Kuraba syakara laba takara laba yaraba syandara laba 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 laba. Meteraikan. Aku berdoa saat ini kuasa Tuhan turun. Oh Tuhan, firman ya dan amin.
Firman-Mu berkuasa memerdekakan kami, membebaskan yang terikat. Aku berdoa kalau ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang memulihkan keadaan kami, membaharui kami, membangkitkan kami, dan membuat kami bercahaya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Amin. God bless you all. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan luputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik, mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika, dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia,
menuju ke barat, dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati ibadah kami. Sekalipun kami Tuhan boleh melakukan dalam ibadah online, Engkau berkati semuanya. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di ibadah online kami Engkau berkati, biarlah hamba-Mu, keluarga besar semuanya semakin Kau pakai Tuhan, lebih dahsyat lagi. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, juga Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan staf penggembalaan semuanya. Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih lagi Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu terus bekerja untuk bangsa kami Indonesia juga Tuhan, untuk pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami katakan shalom untuk negeri kami dan kami percaya Indonesia Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, pada kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.